Selamat datang para anak kebanggaan warung Bude Yanti yang selalu buka kecuali hari kiamat. Sekarang ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini menyerap sumber energi. Lalu setelah mengetahui semua kemampuan dari api keabadian, Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat senang. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini lautan bintang di dalam tubuh Xiao Yan juga seketika bergetar. Sejumlah besar sumber energi bergerak dan pada saat yang bersamaan sumber energi berkilau di sekitar Xiao Yan pada saat ini benar-benar mengalir ke dalam tubuh Xiao Yan. Merasakan hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini teringat perkataan dari Black Phoenix sebelumnya. Black Phoenix mengatakan bahwa setiap kali Xiao Yan terlahir kembali maka Xiao Yan akan menjadi lebih kuat. Apa yang dikatakan oleh Black Phoenix tampaknya akan segera datang dan Xiao Yan memutuskan duduk dengan santai. Sumber origin berkilau pada saat ini tidak langsung dimurnikan. Sumber energi ini langsung dituangkan ke dalam tubuh Xiao Yan dan membuat Xiao Yan agak khawatir. Namun kekhawatiran tersebut seketika menghilang setelah Xiao Yan merasakan origin Qi yang mengalir ke dalam tubuhnya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa api keabadian di lautan bintang Xiao Yan secara bertahap mulai menjadi lebih kuat. Sementara itu Black Phoenix pada saat ini segera berkata di benak Xiao Yan. Black Phoenix menjelaskan bahwa ketika benih abadi di dalam api keabadian terbentuk, kelahiran kembali berikutnya dapat diselesaikan dalam waktu setengah hari. Xiao Yan pun dengan hati-hati segera mengamati api abadi di lautan bintang miliknya. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa benih api abadi telah tersuspensi di dalam tubuh Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, api abadi ini tumbuh dengan aliran sumber origin Qi yang terus-menerus masuk. Pada saat yang bersamaan jumlah bintang di lautan bintang Xiao Yan juga mulai bertambah. 50.000 lautan bintang Xiao Yan mulai naik dengan gila-gilaan dan Xiao Yan benar-benar tercengang. Kekuatan Xiao Yan yang berada di tahap awal bintang 3 juga pada saat ini mulai kembali meningkat. Selain itu origin Qi berkilau ini juga adalah origin Qi kuno yang bahkan lebih murni daripada origin Qi di masa kini. Seiring dengan pertumbuhan bintang di dalam dantian Xiao Yan pada saat ini, Xiao Yan juga berpikir apakah Xiao Yan bisa mengembangkan seni roh pagoda pemurnian. Sekarang seni roh pagoda pemurnian telah mencapai tingkat D dan jika dapat berevolusi lagi dengan begitu maka seni roh pagoda pemurnian akan dapat mencapai tingkat penciptaan. Xiao Yan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi segera menggunakan kekuatan dari api keabadian untuk meningkatkan seni roh pagoda pemurnian. Namun tidak peduli berapa kali Xiao Yan mencoba, pada saat ini Xiao Yan masih tetap gagal. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan berpikir sepertinya semua ini karena Xiao Yan belum sepenuhnya bisa mengendalikan api keabadian. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan masih belum memenuhi isyarat untuk bisa meningkatkan kekuatan dari pagoda pemurnian. Alasan mengapa Xiao Yan pada saat sebelumnya bisa sukses meningkatkan seni roh pagoda pemurnian dengan menggunakan jantung api putih adalah teratai api yang dimiliki jantung api putih. Banyak teratai api pada saat sebelumnya benar-benar mewarisi kekuatan dari generasi ke generasi. Kekuatan inilah yang digunakan oleh Xiao Yan untuk bisa meningkatkan seni roh pagoda pemurnian pada saat itu. Oleh karena itu pada saat ini selain dari Xiao Yan yang belum bisa mengendalikan kekuatan dari api keabadian, Xiao Yan juga perlu mengakumulasikan kekuatan dari api keabadian untuk meningkatkan seni roh pagoda pemurnian. Xiao Yan pun pada akhirnya menghela nafas setelah memikirkan hal ini. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus untuk meningkatkan lautan bintang di dalam dantiannya. Setidaknya pada saat ini dibutuhkan 75.000 bintang jika Xiao Yan ingin meningkat ke tahap menengah Dogat bintang 3. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini terus-menerus menahan sumber origin Qi yang masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Jumlah bintang Xiao Yan terus-menerus bertambah perlahan dan teratur. Seiring dengan berjalannya waktu pada akhirnya saat ini Xiao Yan telah mencapai total 65.000 bintang di dalam lautan bintangnya. Latihan semacam ini benar-benar sangat nyaman bagi Xiao Yan jika dibandingkan harus berlatih dengan Guntur. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang berlatih Leng Huai dan yang lainnya pada saat ini merasa sangat tidak nyaman.
Mereka telah berhasil lepas dari api yang sebelumnya menjelat mereka ketika Xiao Yan terjatuh dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun meskipun begitu pada saat ini luka mereka benar-benar terlihat parah dengan bekas titik api yang masih tersisa. Sumber energi dalam tubuh mereka juga dikonsumsi dalam jumlah yang besar. Mereka pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi sambil merasakan rasa sakit yang luar biasa. Di tengah rasa sakit yang sangat parah, Leng Huai pada saat ini benar-benar meraung dengan marah. Leng Huai segera berkata bahwa semua ini pasti diakibatkan oleh Xiao Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai pada saat ini, mata orang-orang di belakang Leng Huai juga dipenuhi dengan ketakutan. Salah seorang di antara mereka yang merupakan pemimpin dari prajurit surgawi pada akhirnya mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa Xiao Feng ini benar-benar tidaklah sederhana. Nyala api di sini juga sama sekali tidak biasa dan dengan mampu mengendalikan api di sini untuk menyerang hal tersebut benar-benar cukup mengesankan dan jika begitu permasalahannya dirinya menyarankan semua orang untuk mundur. Mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin tersebut, Leng Huai pada saat ini seketika melotot. Leng Huai lanjut berkata bahwa pada saat ini tidak ada cara untuk menghilangkan titik api di tubuh mereka. Jika semua ini benar-benar disebabkan oleh Xiao Feng, maka hanya ada satu cara yang bisa mereka ambil. Mereka harus menanyakannya kepada Xiao Yan dan jika perlu mereka harus membunuh Xiao Yan untuk menghilangkan benda ini. Dirinya benar-benar tidak percaya bahwa dengan gabungan di antara mereka tidak akan bisa mengalahkan seorang Dogat bintang 3 tahap awal. Mendengar hal tersebut pada saat ini pemimpin prajurit surgawi segera menggelengkan kepalanya dan mulai lanjut berbicara. Sosoknya segera berkata bahwa kekuatan terkadang tidak menjelaskan segalanya. Selain itu Leng Huai juga tahu bahwa yang mulai Xiao Feng adalah pewaris. Dirinya juga memiliki banyak warisan dan kekuatan tempurnya sama sekali tidak normal. Beberapa sosok pada saat ini menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Sementara itu Leng Huai pada saat ini masih tidak ingin mengalah dengan penuh amarah. Leng Huai berkata bahwa Xiao Feng ini benar-benar memiliki sebuah keberuntungan. Hanya karena keberuntungan ini mereka semua tidak perlu takut terhadap yang mulia Xiao Feng. Dengan jumlah dan kekuatan mereka dirinya yakin mereka akan bisa mengalahkan Xiao Feng dengan mudah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai pada saat ini pemimpin dari prajurit surgawi tidak berbicara. Mereka terlihat malas untuk berdebat dengan Leng Huai. Mereka hanya mengabaikan Leng Huai dan menyadari hal tersebut. Leng Huai pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya. Sementara itu pada saat yang bersamaan di sisi lain klan Dewa Api Kuno pada saat ini sudah bersiap untuk bergerak. Mereka bisa merasakan bahwa dinding api sedikit melemah dan King Yan pada saat ini bersiap memasuki dinding api. Semua kekuatan api surgawi peringkat keempat Senzuo pada saat ini dikonsentrasikan kepada King Yan. Tubuhnya segera dipenuhi dengan nyala api dan sosok King Yan tanpa banyak basa-basi segera berjalan ke dinding api. Dengan api hijau yang menyelimuti tubuhnya pada akhirnya King Yan pada saat ini benar-benar bisa menembus dinding api. Sementara itu kembali ke Xiao Yan di mana seiring berjalannya waktu jumlah bintang di lautan bintang Xiao Yan juga telah mencapai total 70.000, hanya kurang 5.000 bintang terakhir sebelum Xiao Yan bisa menembus ke tahap menengah Dogat bintang 3. Namun bersamaan dengan Xiao Yan yang masih berlatih pada saat ini ruang di mana Xiao Yan berada di belakang tembok api sosok King Yan seketika muncul dan datang di hadapan Xiao Yan. King Yan melihat sekeliling sebelum akhirnya menatap ke arah sosok Xiao Yan yang pada saat ini sedang duduk bersila. Mata King Yan terfokus pada Xiao Yan yang pada saat ini masih memejamkan matanya. King Yan pada akhirnya bergumam ternyata seseorang pada saat ini telah sampai terlebih dahulu. Apakah dirinya adalah orang yang sebelumnya masuk dari aliansi Dosian? Mendengar apa yang dikatakan oleh King Yan, Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak bergeming dan masih terus berlatih. Sementara itu King Yan menatap ke arah Xiao Yan dan merasa sangat aneh. Sosoknya pada saat ini memutuskan untuk maju dan bersamaan dengan hal tersebut begitu King Yan sudah dekat dengan Xiao Yan pada saat ini Xiao Yan segera membuka matanya. Xiao Yan menatap ke arah King Yan dan Xiao Yan pada saat ini tidak tahu bahwa King Yan berasal dari klan Dewa Api Kuno.
Sementara itu Qing Yan pada saat ini sedikit ketakutan ketika menatap ke arah Xiao Yan. Qing Yan yang jiper pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata sepertinya saudara laki-laki telah memperoleh jantung api. Mendengar apa yang dikatakan oleh Qing Yan, Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut. Istilah dari jantung api ini jarang disebutkan di dunia luar. Biasanya hanya mereka yang memahami jalan api yang mengetahui mengenai jantung api. Xiao Yan pun tidak menyangkal apa yang baru saja diucapkan oleh Qing Yan. Xiao Yan masih dengan tetap tenang segera berkata bahwa dirinya benar-benar memiliki sebuah keberuntungan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak memiliki aura permusuhan, Qing Yan berniat untuk membuat hubungan baik dengan Xiao Yan. Qing Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya ingin tahu apakah saudara bisa memberikan jantung api ini kepada mereka dari klan Dewa Api Kuno. Jika saudara bersedia maka klan Dewa Api Kuno juga akan bersedia memberikan segalanya sebagai gantinya. Ketika Xiao Yan mendengar tentang klan Dewa Api Kuno pada saat ini sebagian besar permusuhan di dalam hati Xiao Yan lenyap. Dapat dikatakan bahwa klan Dewa Api Kuno telah memiliki hubungan yang sangat baik dengan Xiao Yan. Namun meskipun begitu tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan jantung api ini kepada klan Dewa Api Kuno. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya seharusnya tahu meskipun dirinya memberikannya kepada klan Dewa Api Kuno, mungkin klan Dewa Api Kuno tidak akan bisa mendapatkan jantung api tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Qing Yan sedikit menjadi semakin serius. Qing Yan lanjut berkata sepertinya saudara memang tidak ingin menyerahkannya. Jika begitu permasalahannya dirinya juga pada saat ini tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu sepertinya dirinya juga hanya bisa bersaing dengan saudara. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya bukanlah tandingan dari Xiao Yan. Qing Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya kembali berbicara dengan nada yang masih terlihat serius. Qing Yan berkata bahwa saudara pada saat ini masih berada di tahap menengah Dogat Bintang 3. Dengan begitu pada saat ini dirinya yang merupakan Dogat Bintang 3 tahap akhir sepertinya akan bisa bersaing dengan saudara. Mendengar apa yang dikatakan oleh Qing Yan pada saat ini Xiao Yan hanya tersenyum. Xiao Yan bisa merasa tidak ada kesombongan dari perkataan Qing Yan yang baru saja terdengar di telinga Xiao Yan. Tampaknya Qing Yan adalah orang yang jujur dan apa adanya dan dirinya mengatakan semua dengan sesuai faktanya. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak ingin terlibat di dalam perselisihan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa meskipun dirinya adalah anggota dari aliansi Dosian dirinya memiliki beberapa hubungan dengan klan Dewa Api Kuno. Dirinya juga mengenali beberapa orang di klan Dewa Api Kuno dan dirinya juga mengenal tetua King Zi. Oleh karena itu dirinya merasa bahwa pada saat ini mereka tidak perlu lagi berdebat mengenai hal ini. Selain itu Xiao Yan juga telah menguasai jantung api dan dengan begitu dirinya tidak akan mungkin bisa menjadi lawan Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Qing Yan pada saat ini sedikit terkejut dan ingin memastikan kembali kepada Xiao Yan. Qing Yan bertanya apakah dirinya benar-benar berasal dari aliansi Dosian. Xiao Yan pun mengangguk sementara Qing Yan pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan serius. Xiao Yan juga pada saat ini lanjut menjelaskan meskipun dirinya berasal dari aliansi Dosian, tetapi situasinya tidak seperti apa yang dirinya pikirkan. Xiao Yan pada saat ini berharap dirinya bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Qing Yan pada saat ini masih sedikit ragu. Qing Yan juga pada saat ini ingin melihat jantung api apa yang pada saat ini didapatkan oleh Xiao Yan. Qing Yan pada akhirnya lanjut berkata jika begitu permasalahannya bisakah saudara menunjukkan jantung api kepada Qing Yan? Xiao Yan pun mengangguk dan bersamaan dengan hal tersebut jantung api putih dan Black Phoenix pada saat ini muncul di belakang tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa pada saat ini dirinya memiliki dua jantung api. Ekspresi Qing Yan pada saat ini seketika dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Qing Yan tanpa sadar segera bergumam apakah ini mungkin?
King Yan memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan ngeri dan pada saat ini dirinya memikirkan jantung api yang dimiliki oleh klan Dewa Api Kuno. Klan Dewa Api Kuno telah berusaha bertahun-tahun untuk bisa menguasai jantung api peringkat keempat Senzuo. Mereka tidak bisa sepenuhnya mengendalikan api tersebut dan selama ini mereka hanya meminjam kekuatannya. Tidak peduli metode apapun yang mereka lakukan, pada akhirnya mereka berakhir dengan kegagalan. King Yan dengan melotot pada saat ini menatap penuh kaget pada dua jantung api yang menyala-nyala di belakang Xiao Yan. Sebagai anggota dari klan Dewa Api Kuno tentu saja King Yan terobsesi dengan api. Ketika melihat adegan ini dirinya juga benar-benar sulit menyembunyikan betapa iri perasaannya di hadapan Xiao Yan. King Yan pada akhirnya tanpa sadar berkata, apakah ini jantung api Bai Yan api keabadian? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya segera kembali bertanya kepada King Yan. Xiao Yan bertanya apakah King Yan pada saat ini masih ingin mengambilnya. Jika dirinya masih bersikeras maka dirinya pada saat ini harus bertanya kepada keduanya apakah mereka bersedia atau tidak. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, wajah King Yan pada saat ini dipenuhi dengan rasa tidak percaya. King Yan masih bertanya kepada Xiao Yan bagaimana cara Xiao Yan bisa melakukannya. Tidak mungkin jantung api ini bisa dikendalikan oleh seorang sendirian. Terlebih lagi ada dua jantung api yang hidup berdampingan di dalam tubuhnya. Melihat King Yan yang pada saat ini melongo, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan belum sepenuhnya mengendalikan mereka. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa meminjam kekuatan mereka. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, King Yan pada saat ini sedikit menganggukkan kepalanya tetapi dirinya masih bingung. King Yan pada akhirnya lanjut bertanya, tetapi mengapa mereka mau mengalah kepada Xiao Yan dan hidup berdampingan di dalam tubuhnya? Xiao Yan pun senyum lembut dan segera menjawab bahwa mungkin semua ini karena takdir. King Yan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya sedikit tersenyum. King Yan pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara memang benar. Tetua King Zi juga pernah berkata bahwa beberapa orang jenius mungkin sudah ditakdirkan. Mendengar apa yang dikatakan oleh King Yan, Xiao Yan pada saat ini tidak menanggapinya dan Xiao Yan segera berdiri. Xiao Yan pada saat ini merasakan ke dalam tubuhnya. Awalnya Xiao Yan mengira kekuatan Xiao Yan akan meroket tetapi pada saat ini peningkatannya tidak terlalu banyak. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini Xiao Yan masih belum bisa mengendalikan api keabadian. Hal itulah yang pada akhirnya membuat kekuatan Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu meningkat signifikan. Tetapi meskipun begitu pada saat ini total bintang di dalam lautan Bang Xiao Yan telah mencapai 75.000. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan merasa cukup puas karena Xiao Yan pada saat ini bisa menerobos ke tahap menengah Dogat bintang 3. Jika menggandakan perhitungan lautan bintang Xiao Yan pada saat ini maka Xiao Yan memiliki total sekitar 150.000 bintang. Dengan total jumlah bintang seperti itu maka Xiao Yan pada saat ini sepertinya akan bisa bersaing dengan seorang puncak Dogat bintang 3. Fondasi yang kuat seperti ini benar-benar akan dapat bersaing dengan Dogat bintang 3 tahap puncak, ditambah dengan keterampilan dan kekuatan fisik Xiao Yan yang pada saat ini semakin kuat. Xiao Yan akan bisa berhadapan dengan seorang Dogat bintang 4. Xiao Yan pun menghela nafas dan menekan perasaan gembira ini sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah King Yan. Xiao Yan tersenyum ke arah King Yan dan berkata karena dirinya sudah berada di sini sebaiknya dirinya membawa suatu bersamanya untuk keluar. Mendengar hal tersebut King Yan pun menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan dan King Yan pada saat ini menoleh ke sekeliling. Pada saat ini ada banyak sumber origin ki berkilau yang sangat kaya dengan tingkat yang cukup tinggi. Sumber energi berkilau di sini memiliki 4 hingga 6 warna. Xiao Yan juga mulai mengumpulkan sumber energi ini dan melihat Xiao Yan yang bergegas, King Yan juga pada akhirnya mau tidak mau segera mengumpulkan sumber energi. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini kembali menoleh ke arah King Yan dan berkata sebaiknya mereka segera pergi, mereka tidak perlu tinggal lebih lama lagi di sini, dirinya akan pergi ke klan Dewa Api Kuno jika dirinya memiliki kesempatan di masa depan.
Oleh karena itu pada saat ini izinkan dirinya mengetahui siapakah nama saudara. Menanggapi perkataan Xiao Yan ini, King Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan mulai menjawab. King Yan berkata bahwa dirinya khawatir tidak akan ada peluang bagi mereka untuk kembali bertemu. Hal itu dikarenakan klan Dewa Api Kuno tidak akan menyambut aliansi Dosian. Xiao Yan pun mengangkat bahu dan sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa seseorang memiliki banyak identitas. Selain itu mungkin saja seseorang tersebut akan menjadi anggota dari klan Dewa Api Kuno di masa depan. Mendengar hal tersebut, King Yan pada saat ini tertegun dan sepertinya memahami sesuatu. King Yan pada akhirnya memandang ke arah Xiao Yan dan segera menangkupkan tangannya. King Yan lanjut berkata, jika saudara bersedia bergabung dengan klan Dewa Api Kuno, mereka pasti akan menyambut saudara dengan sangat baik. Xiao Yan pun tersenyum dan menangkupkan tangannya sebelum akhirnya segera mengucapkan terima kasih. Xiao Yan pun lanjut memperkenalkan diri bahwa dirinya memiliki nama keluarga bermarga Xiao. Adapun nama lengkapnya dirinya akan memberitahunya nanti ketika mereka sampai di klan Dewa Api Kuno. King Yan pun seketika tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama King Yan. Jika saudara akan pergi ke klan Dewa Api Kuno di masa depan, maka dirinya bisa menyebutkan nama King Yan. Dengan begitu maka King Yan akan segera datang untuk menyambut saudara di klan Dewa Api Kuno. Xiao Yan pun mengangguk sedikit dan berkata bahwa sepertinya waktu tersebut tidak akan lama lagi. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan segera berbalik dan berjalan menuju keluar ruangan. Apa yang muncul di hadapan mereka pada saat ini masih berupa dinding api. Melihat dinding api ini, King Yan pun pada saat ini sedikit mengerutkan kening. King Yan telah mengkonsumsi banyak energi ketika dirinya masuk. Oleh karena itu King Yan pada saat ini merasa ragu dengan kekuatan yang dirinya miliki. Bersamaan dengan King Yan yang masih ragu-ragu, Xiao Yan pada saat ini dengan lembut menepuk bahu King Yan. Setelah itu dinding api di depan mereka pada saat ini secara otomatis terbelah dan memberi jalan bagi mereka. Xiao Yan pun segera memandang ke arah King Yan dan sedikit tersenyum sebelum akhirnya mengucap selamat tinggal. King Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera bergegas keluar. Sementara itu pada saat yang bersamaan di pinggiran dari dinding api banyak waktu telah berlalu, sumber energi berkilau di sini juga telah berkurang dan secara bertahap semua orang mulai pada bubar, tetapi meskipun begitu masih ada banyak kekuatan yang pada saat ini masih menunggu. Mereka ingin melihat apa yang pada saat ini ditunggu oleh orang-orang dari aliansi Dosian. Mereka pada saat ini berharap akan terjadi sesuatu yang bisa menguntungkan mereka. Namun pada akhirnya di dinding api sesosok pada saat ini keluar dan sosok tersebut adalah King Yan. Orang-orang dari klan Dewa Api Kuno juga pada saat ini segera berkumpul di sekeliling King Yan. Leng Huai juga secara alami melihat adegan ini dan Leng Huai pada saat ini merasa semakin marah. Leng Huai pada saat ini benar-benar sangat kesal dengan Xiao Feng. Karena tidak bisa mengungkapkan emosinya kepada Xiao Feng pada saat ini, Bai Ling kembali menjadi bulan-bulanan. Dengan origin dewa yang kuat pada saat ini Leng Huai kembali dengan keras menyerang ke arah Bai Ling. Bai Ling yang pada saat ini masih terluka parah segera mengeluarkan origin tewa untuk melindungi dirinya. Ji Ye yang berada di samping juga pada saat ini menghalangi untuk melindungi Bai Ling. Bai Ling pada saat ini merasa khawatir dengan kekuatan Ji Ye yang hanya seorang dogat bintang 1. Ji Ye benar-benar tidak akan bisa menahan serangan kuat yang dilesatkan oleh Leng Huai. Bai Ling pun menggertakkan gigi menghadapi serangan dari Leng Huai dan ketika serangan tersebut hendak mengenai Bai Ling, sebuah cahaya pada saat ini melesat dan ekspresi Bai Ling pada saat ini tiba-tiba membeku. Sesaat kemudian sebuah senyum muncul di sudut mulut Bai Ling karena menyadari bahwa api ini dilesatkan oleh Xiao Yan. Bai Ling pun seketika menoleh ke arah sumber api tersebut melesat dan di dinding api pada saat ini sosok Xiao Yan telah berdiri. Xiao Yan pada saat ini berkata kepada Leng Huai yang pada saat ini juga menoleh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan berkata bahwa Yang Mulia Leng Huai benar-benar bertindak terlalu ceroboh. Hanya karena dirinya memiliki kekuatan, dirinya benar-benar berani menindas anggota yang lebih lemah. Mendengar hal tersebut Leng Huai pada saat ini menjadi semakin marah.
Niat membunuh pada saat ini kembali melonjak di dalam hatinya ketika melihat sosok Xiao Yan yang baru saja keluar. Leng Huai pada akhirnya berteriak, akhirnya Xiao Feng pada saat ini telah keluar. Jika saja Xiao Feng tidak keluar, sepertinya mereka berdua benar-benar akan jatuh dalam kerugian besar. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Leng Huai dengan mata dingin. Xiao Yan lanjut berkata bahwa karena Xiao Yan telah keluar dan Xiao Yan khawatir Yang Mulia Bai Ling yang tidak akan bisa bertahan, pada saat ini Xiao Yan secara alami tidak lagi membutuhkan topeng untuk perlindungan terhadap api keabadian. Adapun mengenai api keabadian yang berada di sekitarnya ketika tubuh Xiao Yan bersirkulasi, api di sekitar pada saat ini benar-benar tunduk dan mengelilingi Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan yang sekarang memiliki api keabadian di tubuhnya adalah raja dari api tersebut. Selama Xiao Yan memiliki pemikiran, maka Xiao Yan akan bisa mengendalikan setiap kumpulan api di sini sesuka hati. Sementara itu di sisi Leng Huai tentu saja tidak mengetahui bahwa tempat di mana mereka berada sekarang adalah wilayah absolut Xiao Yan. Terlebih lagi tubuh mereka juga pada saat ini terbakar parah dengan titik api keabadian. Tidak hanya sumber energi yang terbakar di dalam tubuh mereka, tetapi tubuh masing-masing juga disiksa terus-menerus. Sementara itu di sisi lain Leng Huai dengan penuh amarah segera menunjuk ke arah Xiao Yan. Leng Huai berkata bahwa titik api di tubuh mereka pasti telah disebabkan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Apakah pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng berani mengakui hal tersebut atau tidak? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata mengapa Xiao Feng tidak berani mengakuinya. Xiao yang pada saat ini ingin berkata kepada mereka bahwa titik api yang berada di tubuh mereka memang disebabkan oleh Xiao Feng. Izinkan dirinya pada saat ini bertanya apakah rasanya tidak nyaman tiba-tiba diserang oleh api. Mendengar konfirmasi dari Xiao Feng pada saat ini Leng Huai menatap ke arah Xiao Yan dengan dingin dan tegas. Leng Huai pun menoleh dan melihat sosok-sosok yang berada di belakangnya yang merupakan anggota dari prajurit surgawi. Leng Huai lanjut berkata apakah mereka mendengar apa yang meru saja dikatakan oleh Yang Mulia Xiao Feng? Dirinya yang melakukan semua ini dan apa yang pada saat ini mereka tunggu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini masih tampak tetap tenang dan memutuskan berjalan menuju ke arah Bai Ling dan Jie. Melihat hal tersebut Leng Huai pada saat ini hanya bisa mengepalkan tangannya dengan tubuh yang gemetar. Leng Huai tidak bisa mengambil tindakan kepada Xiao Feng karena dirinya tanpa sadar merasa sedikit takut di dalam hatinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada Bai Ling bagaimana kondisi dari Yang Mulia Bai Ling. Apakah luka-luka yang pada saat ini diderita oleh Yang Mulia Bai Ling serius? Bai Ling pun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dan berkata bahwa ini semua tidak apa-apa. Bai Ling telah meminum ramuan penyembuh dan pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng tidak perlu khawatir. Sebaiknya Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini lebih berhati-hati menghadapi orang-orang yang berada di belakang Leng Huai. Mereka semua adalah anggota tentara surgawi dan mereka semua pasti berkomplot untuk melawan Yang Mulia Xiao Feng. Xiao Yan pun tersenyum tipis dan menepuk bahu Bai Ling dengan ringan sebelum akhirnya berkata agar Yang Mulia Bai Ling jangan khawatir, serahkan semuanya kepada Xiao Feng dan pada saat ini Yang Mulia Bai Ling sebaiknya beristirahat. Mendengar nada bicara yang sangat familiar pada saat ini Bai Ling benar-benar seketika melongo. Kepercayaan diri Xiao Yan ini benar-benar selalu membuat Bai Ling tercengang. Bai Ling tidak pernah melihat Xiao yang tidak percaya diri dan pada saat ini Bai Ling hanya bisa tersenyum. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menoleh menatap ke arah Leng Huai dan orang-orang dari prajurit surgawi. Di sisi lain Leng Huai pada saat ini berteriak dengan marah apakah mereka semua tidak berani maju? Jika mereka semua begitu pengecut siapakah yang akan bisa mereka habisi? Melihat sosok-sosok di belakang Leng Huai yang pada saat ini tidak mengambil tindakan Xiao Yan sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah orang-orang ini dan bertanya apakah mereka kenal dengan Yang Mulia Leng Huai. Pemimpin dari prajurit surgawi pada saat ini berkata bahwa mereka pada saat ini tidak ada hubungannya dengan Leng Huai. Mendengar hal tersebut Leng Huai pada saat ini menggertakkan giginya.
Leng Huai pada saat-saat ini benar-benar merasa sangat kesal karena mereka benar-benar tidak menganggap Leng Huai ada. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum dan berkata bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Leng Huai sekarang adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk menghabisi Xiao Feng. Jika mereka melewatkannya, Xiao Feng khawatir tidak akan ada peluang di masa depan. Oleh karena itu apakah mereka pada saat ini yakin tidak ingin melakukannya? Menanggapi hal tersebut, pemimpin prajurit surgawi pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia Xiao Feng memiliki kekuatan yang luar biasa, sungguh luar biasa pula dikenali oleh nyala api yang berada di lautan api ini. Oleh karena itu pada saat ini mereka khawatir jika mereka bertindak mereka benar-benar tidak akan bisa berhadapan dengan Yang Mulia Xiao Feng. Melihat orang-orang dari prajurit surgawi pada saat ini berniat untuk mundur, Leng Huai benar-benar menjadi semakin marah. Leng Huai pada akhirnya segera berteriak bahwa sebagai anggota dari tentara surgawi sungguh memalukan bagi mereka untuk tunduk kepada Yang Mulia Xiao Feng. Selain itu jika mereka tidak menyelesaikan tugas dari wakil pemimpin aliansi mereka semua harus bersiap untuk dihukum ketika mereka kembali. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai pada saat ini pemimpin itu pun tampak sedikit marah. Sosoknya pada saat ini berteriak ke arah Leng Huai bahwa itu adalah perintah yang diberikan oleh wakil pemimpin kepada mereka. Sebaiknya pada saat ini Leng Huai mengambil posisinya sebagai Yang Mulia dan menutup mulutnya. Jika Leng Huai mati di sini tidak akan ada di antara mereka yang membawa tubuh Leng Huai kembali ke aliansi Dosian. Melihat kedua belah pihak yang pada saat ini saling gontok-gontokan, Xiao Yan hanya bisa tersenyum sementara Leng Huai pada saat ini terdiam menggertakkan gigi. Leng Huai pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa situasinya akan berubah menjadi seperti ini. Pada saat ini Leng Huai benar-benar terjatuh dalam kondisi yang sangat merugikan. Menyadari hal tersebut Leng Huai pun menatap tajam ke arah Xiao Yan tetapi Leng Huai tidak banyak berbicara karena uangnya sudah habis buat beli pecel di warung Bude Yanti.